Jadi kesimpulannya, cinta itu butuh pihak ketiga. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas undangan dan juga kesempatan untuk sharing di Indonesian Catholic Cross Country Ministry ini. Dan perkenalkan, nama saya Wis. Saya adalah admin dan juga kreator di akun Instagram Jejak Kudus. Kalau teman-teman yang beberapa udah follow, terima kasih banget. Dan hari ini aku diberikan topik yang lumayan jackpot ya sebenarnya. Karena topik ini tentang Tritunggal Maha Kudus. Nah, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang ingin mempelajari misteri ini dengan secara teknikal, artinya teorinya seperti apa, ajaran gereja seperti apa, dan lain-lain, aku sangat mensarankan teman-teman untuk nonton webinar yang ada di akun YouTube Jejak Kudus. Karena kemarin kita sudah mengadakan webinar selama 2 jam ya. Jadi ada penjelasan yang sangat luar biasa bagus dari Romo Bayu dan juga Romo Surya tentang bagaimana Tritunggal itu ada di dalam kitab suci, dan juga bagaimana Tritunggal diajarkan di dalam konsili-konsili awal gereja. Jadi supaya tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Romo-Romo di webinar kemarin, teman-teman setelah ini atau mungkin besok atau kapan bisa nonton webinar itu. Panjang 2 jam, tapi sebenarnya nggak terlalu berat. Penjelasannya cukup ringkas dan ada PowerPoint-nya, cukup mudah untuk diikuti. Nah, malam hari ini aku ingin membagikan ke teman-teman mungkin sesuatu yang dari sisi aspek yang berbeda ya. Jadi ketika kita mau membahas soal misteri Tritunggal Maha Kudus, pada dasarnya yang akan kita bahas adalah misteri kasih. Ya, seorang penulis bernama G.K. Chesterton, dia pernah berkata, "Let your religion be less of a theory and more of a love affair." Oleh karena itu, mengapa kita perlu banget belajar dan mencoba mencerna, meski mungkin hanya sedikit yang bisa kita cerna tentang apa itu misteri Tritunggal. Dan kita di sini belajar bukan hanya untuk mengetahui, namun sebenarnya kita belajar untuk bisa mencintai. So in a way, we study this mystery to help us become a better lover. Kita belajar untuk bisa mencintai dan mengasihi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi di dalam diskusi malam hari ini, terlebih dahulu kita harus menyamakan persepsi kita tentang apa itu kasih. What is love? Karena kalau kita nggak berangkat dari definisi yang sama, maka kita pun akan tiba pada kesimpulan yang berbeda di akhir sesi nanti. Jadi di dalam sesi malam ini, aku akan menggunakan definisi kasih menurut Santo Thomas Aquinas. Karena definisi kasih Santo Thomas Aquinas itu sangat simple dan sangat straightforward. Dan bagaimana misteri Tritunggal bisa membantu kita untuk mengasihi lebih baik lagi. Jadi Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa kasih itu menghendaki kebaikan bagi orang lain. Love is to will the good of the others. Very simple, very straightforward. Love is to will the good of the others. Menghendaki kebaikan bagi orang lain. Jadi kasih adalah salah satu bentuk ekspresi kehendak. Jadi menurut Santo Thomas, kasih itu bukan perasaan, tapi kasih itu adalah bentuk ekspresi kehendak kita dan tindakan kita untuk kebaikan orang yang dikasihi. Dan karena kasih ini berasal dari kehendak, artinya mengasihi itu adalah suatu pilihan, suatu keputusan. Sehingga kalau kita kembali ke kitab suci, Yesus pun bisa memberikan perintah untuk mengasihi. Yesus tidak bisa memerintah emosi kita untuk merasakan kasih. Yesus bisa memerintahkan kehendak kita untuk menghendaki hal yang baik bagi orang lain. Jadi itu definisi dari Santo Thomas. Nah, ada perbedaan yang sangat besar antara apa yang dunia pop culture saat ini menunjukkan sebagai kasih jika dibandingkan dengan filosofi kasih Kristiani. Budaya kasih di dunia modern ini atau di budaya modern ini memiliki tren yang menurun atau istilahnya a descending trend. Pada awalnya kasih itu menggebu-gebu, apalagi kalau kita waktu masih muda ya kan, cinta itu seperti petualangan.
it's fun, it's exciting. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin kita bertambah tua, energinya kita juga udah nggak sebanyak dulu. Cinta pun lambat laun bisa kehilangan excitement-nya. Dan if our feeling is what matter most, lalu when the fun and excitement is gone, then the spark of love slowly dies. Jadi cinta di dalam culture budaya modern ini mempunyai tren yang menurun. Sebaliknya, filosofi kasih Kristiani itu adalah sebuah pendakian. It's an ascension. It rises and continue to rise until we become partakers in the mystery of the divine love. Oke, secara simpel, cinta kasih kita ini bukan hanya di dalam level horizontal, tapi cinta kasih Kristiani itu adalah ada sisi vertikalnya, sama seperti salib, ada horizontal, ada vertikalnya. Cinta kasih Kristiani itu naik dan naik sampai akhirnya kita bisa menjadi mengambil bagian di dalam misteri kasih Allah Tritunggal. Nah, jadi dengan filosofi ini, meskipun tubuh kita tambah tua, namun jiwa kita akan tetap muda, bahkan bisa menjadi lebih kuat lagi, dan cinta kasih kita justru akan menjadi lebih intens lagi selama kita berjalan naik di dalam pendakian menuju misteri kasih Allah Tritunggal ini. Oleh karena itu, inilah pentingnya kenapa kita, orang awam, anak muda Katolik, harus mencoba belajar mengenal misteri yang agung ini. Bukan supaya kita bisa menjadi teolog yang pintar, bukan juga supaya kita bisa menjadi pewarta atau pengajar. Tentu aja kalau teman-teman mau, ya nggak apa-apa, silahkan, ya kan. Tetapi lebih dari itu, bukan hanya sekedar jadi teolog, pengajar atau pewarta. Pertama-tama, misteri ini adalah untuk membantu kita menjadi seseorang yang bisa mengasihi lebih baik. Kita bisa mengasihi Allah lebih baik, mengasihi keluarga dan sahabat kita lebih baik lagi, dan bahkan seperti perintah Yesus, mengasihi musuh-musuh kita lebih baik lagi. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang kasih, Santo Agustinus di dalam buku De Trinitate yang menjelaskan tentang Tritunggal, menjabarkan bahwa kasih ini mempunyai 3 karakter atau 3 bagian yang harus ada. Yaitu yang pertama, saya yang mengasihi, lalu apa yang saya kasihi, dan yang ketiga, kasih itu sendiri. The lover, the beloved, and the love. Nah, kita bisa melihat gambaran ini di dalam sebuah relationship, di dalam sebuah hubungan. Ya, ada yang mengasihi, ada yang dikasihi. Dan rasanya kalau kita sampai di sini, semua pasti bisa memahami. Ya, ini no-brainer lah. Teman-teman semua pasti udah tahu ya. Jelas, butuh 2 orang untuk mencintai. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Kita nggak bisa mencintai kalau hanya 1 orang aja. So, sampai di sini rasanya semuanya bisa memahami. Namun, jika kita berhenti hanya sampai di sini saja, ada hal yang sangat membahayakan. Dan ini kita akan belajar. Kenapa Allah itu 3? Kenapa kasih itu 3? Ya, karena kalau kita berhenti di sini, maka belum ada persatuan yang sempurna antara kedua pihak ini, antara yang mengasihi dan yang dikasihi, antara aku dan kamu. Ya, oleh karena itu, untuk menjadi satu, agar aku dan kamu bisa menjadi kita, harus ada pihak ketiga yang mempersatukan, pihak ketiga yang meleburkan keduanya ini. Dan ini adalah kasih itu sendiri. Dan mungkin bagian ini terdengar sedikit membingungkan. Dan kalau kata Romo Bayu, syukur pada Tuhan. Karena kalau tidak membingungkan, maka temanya bukan misteri, ya. Jadi karena kita belajar tentang misteri, ya harus membingungkan sedikit. Nah, untuk memudahkan kita membayangkan atau melihat misteri ini, kita kembali lagi melihat contoh di dalam sebuah relationship, di mana kita pun sering mendengar atau kita mungkin bahkan sering menggunakan frase seperti ini. Our love makes us stronger. Our love will get us through this, ya kan? Cinta kita akan menuntun jalan kita berdua. It sounds cheesy, tapi cinta kita, our love.
tanpa sadar sebenarnya kita sedang mengungkapkan suatu hal yang sangat personal. Personal dalam arti, cinta ini seakan-akan sudah menjadi sebuah karakter, sebuah persona tersendiri yang terpisah dari kedua orang yang saling mencintai. Jadi persona cinta inilah yang menjadi pihak ketiga yang menyatukan dia yang mencintai dan dia yang dicintai. Nah, ada alasan lain lagi. Kenapa persona ketiga ini, pihak ketiga ini sangat penting. Jika tidak ada cinta yang menyatukan, maka apa yang terjadi saat aku ingin bersatu dengan kamu adalah aku harus mendominasi kamu. Atau sebaliknya, kamu harus mendominasi aku. Yang satu akan menjadi tuan dari yang lainnya. Dan bahayanya, yang dikuasai atau yang didominasi ini akan kehilangan jati dirinya. Sehingga otomatis lambat laun dengan berjalannya waktu, dia yang dikuasai atau didominasi akan kehilangan apa yang membuat dirinya dicintai in the first place. Oleh karena itu dalam relasi dualisme ini, tanpa ada pihak ketiga, apa yang sebenarnya saya cintai adalah apa yang saya proyeksikan di dalam diri orang yang saya cintai. I project myself, what I like, what pleases me into the other person. Jadi sebenarnya saya tidak mengasihi orang itu karena dirinya, tetapi saya mengasihi diri saya yang saya proyeksikan, yang saya lihat di dalam dirinya. In other words, I actually only love my ego. I only love myself. Saya menginginkan hal yang baik, namun bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri saya sendiri. Ini lawan dari Tritunggal Maha Kudus. Ini Tritunggal Maha Ego, ya. Me, myself, and I. Lalu ketika orang yang kita cintai ini sudah tidak bisa lagi memberikan apa yang kita suka atau apa yang kita harapkan. Yang terjadi adalah kasih yang awalnya dulu menggebu-gebu akan mulai hilang. Dan tidak ada lagi yang bisa mempertahankan hubungan mereka karena tidak ada pihak ketiga di luar diri mereka. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara yang pertama, mencintai dirimu di dalam diri orang lain, dan yang kedua, bersama-sama menyerahkan dirimu dan dirinya kepada satu pihak ketiga, yaitu kasih yang tidak akan pernah padam. Dan pada saat itulah tidak akan ada dominasi, tetapi yang ada adalah sebuah persekutuan. It's no longer an absorption, but a communion of love. Contoh sederhana, sekali lagi dinamika ini akan sangat tampak dalam relasi kita sehari-hari, dalam hubungan kita entah dengan pasangan atau dengan keluarga. Pasti ada suatu saat di mana orang-orang di sekitar kita ini akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan, ya, yang membuatmu marah, yang super annoying. Dan dalam situasi ini mungkin kita akan marah, mungkin kita akan jengkel dan lain-lain. Tapi terkadang kalau kita bisa menghentikan sejenak, menghentikan diri kita sejenak dan hening, menenangkan diri, terkadang kita bisa mendengar atau merasakan ada sebuah dorongan di dalam hati kita yang mengatakan, udah sabar dulu, maafin aja. Ada bisikan-bisikan yang berasal bukan dari aku yang lagi marah, bukan juga yang berasal dari dia yang lagi jengkelin, ya, lagi boncekno, ya. Tapi suara ini mengingatkan kita, mengingatkan aku untuk mengasihi dia, untuk mengampuni dia. And precisely, this is the work of love. Love will guard the communion. Love will keep the unity. Jadi kesimpulannya, cinta itu butuh pihak ketiga. Bukan hanya aku dan kamu, tapi juga perlu dia yang adalah kasih itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kenapa ada 3? Ya, kalau 1 tadi udah nggak mungkin ya, karena cinta nggak bisa sendirian. 2 juga nggak mungkin, karena kita udah bahas sebelum ini. Kenapa nggak lebih dari 3? Kan lebih rame, lebih asik gitu ya. Dan jawabannya adalah topik kita malam ini. Kasih itu mempunyai 3 karakter,
Karena kasih adalah gambaran akan misteri kehidupan Allah Tritunggal antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa Allah cuma 3 pribadi? Kok cuma Bapa, Putra, Roh Kudus, kok nggak ada Om, Kakak, Sepupu, dan lain-lain? Lalu kalau mau lebih dalam lagi, kenapa Allah itu Bapa, bukan Ibu? Nah, ya, dan kalau kita bahas ini mungkin bisa sampai besok pagi. Jadi, perhaps in another time, another session, atau undang Romo Bayu untuk bahas ini ya, biar lebih mumet. Ya, jadi untuk malam ini kita nggak akan masuk terlalu dalam ke dalam penjelasan teologisnya. Nanti mungkin kalau ada waktu dan kalau teman-teman ada pertanyaan, aku akan coba bahas secara singkat. Tapi untuk saat ini kita terima dan kita percaya apa yang diajarkan oleh gereja di dalam katekismus, yaitu ada satu Allah di dalam 3 pribadi. Jadi bukan 3 Allah yang bergabung menjadi satu persekutuan para dewa. Ini misteri, ya. Jadi di dalam hubungan manusia, relasi ini terjadi antar 2 pribadi, ya, aku dan kamu, ya. Dan meski terjadi persatuan, dan persatuan yang paling hakiki atau persatuan yang paling penuh di dalam kehidupan kita adalah sakramen perkawinan. Dan persatuan ini pun belum sepenuhnya, karena aku masih aku, istriku masih istriku, ya, kamu masih kamu. Akan tetapi di dalam Tritunggal, misteri yang kita percaya adalah Bapa, bukan Putra, bukan Roh Kudus, namun Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa ada sepenuhnya di dalam Putra dan Roh Kudus, Putra ada sepenuhnya di dalam Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada sepenuhnya di dalam Bapa dan Putra. Jadi ini adalah persekutuan yang sempurna. It is one God in 3 distinct persons. And the life of the Trinity is the eternal exchange and perfect communion of love between God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nah, jadi aku akan mengakhiri sesi ini dengan 2 poin yang sangat penting sebagai implikasi atau efek dari iman kita terhadap Allah Tritunggal. Maksudnya, kalau kita percaya dengan Allah sebagai Tritunggal Maha Kudus, kita percaya bahwa Allah adalah persekutuan kasih yang sempurna, maka 2 hal ini akan terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, asal mula hidup kita. Jadi kita percaya bahwa Allah Tritunggal adalah persekutuan kasih yang sempurna antara 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya Allah itu sempurna. God is perfectly happy in and by himself. Jadi dengan kata lain, Allah tidak membutuhkan hal-hal lain di luar dirinya untuk kesempurnaannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul di dalam benak kita adalah, jika demikian, mengapa Allah menciptakan dunia ini? Apakah Allah butuh untuk disembah? Apakah Allah butuh punya banyak pengikut, banyak followers? Nah, karena kita percaya bahwa Allah adalah kasih, dan kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah persekutuan kasih yang sempurna, maka dengan demikian kita pun bisa meyakini bahwa pada dasarnya, ini mungkin agak pedas terdengarnya, bahwa pada dasarnya Allah itu nggak butuh kita. Allah nggak butuh manusia. Allah tidak butuh untuk disembah agar kesempurnaannya semakin sempurna. Jadi mengapa kita ada di sini? Kalau Allah nggak butuh kita, maka satu-satunya penjelasan yang make sense atau satu-satunya alasan mengapa Allah menciptakan dunia ini, Adam dan Hawa, Anda dan saya, adalah karena Allah mencintai kita. Allah mencintai kita dan Dia menciptakan kita untuk mengambil bagian, bergabung di dalam kesempurnaan dan kebahagiaannya. Oleh karena itu, kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita pun dibaptis menggunakan rumusan Tritunggal di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi iman kepercayaan kita pada Allah Tritunggal ini menunjukkan apa tujuan akhir hidup kita. Menunjukkan awal hidup kita dan mengantar kita pada tujuan akhir hidup kita, yaitu untuk
berpartisipasi di dalam persekutuan dan pertukaran kasih yang kekal dan abadi di dalam Allah Tritunggal. Our love in this earthly life shouldn't keep us to stay down here. Seperti yang aku bilang di awal, kasih kita ini bukan hanya horizontal, but rather our love must ascend. Harus naik dari cinta yang rapuh, cinta yang mungkin dikuasai oleh hawa nafsu, naik kepada cinta Allah Tritunggal. Our eros must rise to agape, a total of self and life-giving love. Seorang penulis bernama C.S. Lewis pernah berkata bahwa jika kita tidak bisa mendapatkan hal apapun di dunia ini yang bisa memuaskan hasrat kita, maka penjelasan yang paling mungkin adalah kita diciptakan untuk dunia yang lain. And indeed, we were made for heaven. Kita diciptakan untuk surga. Kita diciptakan untuk tinggal di dalam persekutuan kasih yang abadi. Oleh karena itu, mari kita jadikan agama dan iman kita ini bukan hanya sekedar teori yang kita pelajari, yang kita baca, melainkan sebuah kisah perjalanan, kisah pesiarahan untuk kembali kepada kasih yang sempurna. Terima kasih, semoga jelas dan tidak menyesatkan teman-teman semuanya.